Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini, seperti video-video sebelumnya, saya menghadirkan seseorang ini bisa memotivasi bagi sobat semuanya yang baru mau memulai usaha atau usaha yang sudah jalan. Di sini saya sudah bersama Mas Sopianto. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya, profesinya sebagai apa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, sobat semuanya, di sini saya sudah bersama Mas Sopianto yang akan memperkenalkan dirinya dan sekalian latar belakangnya sebelum terjun ke bisnis ini. Bisnis ini bisnis apa? Nanti kita dengarkan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianto, asli dari Bandar Lampung. Saya mengerjakan bisnis ini, yaitu semua pendingin. Itu mulai saya geluti dari 2006. Sebelumnya saya adalah penjual martabak keliling, kemudian batagor keliling. Setelah itu baru mempunyai anak 3, mulai bingung apa yang harus dikerjakan. Setelah itu diajak oleh teman, sampai bisa usaha sendiri. Kemudian dari 2006 kita buka servis semua pendingin. Jadi di situ kita menerima panggilan, semua panggilan dari masyarakat yang membutuhkan servis, mulai dari yang tadinya semua elektronik, dari TV, dari pemasangan digital, parabola, kemudian sekarang yaitu ke kulkas, AC, mesin cuci, instalasi listrik, dan lain-lain. Itu yang kami lanjutkan adalah untuk semua pendingin. Kalau untuk yang elektronik lainnya kita tinggalkan karena terlalu sudah repot. Dan begitu juga anak buahnya kurang, jadi kurang mampu untuk mengerjakan yang lain-lain itu, sehingga kita khusus membidangi untuk semua pendingin itu, insya Allah. Ini servis alat elektronik ini kan butuh keahlian. Itu belajar di kursus atau otodidak atau bagaimana bisa mendapatkan ilmu servis ini? Pertama saya belajar itu dengan teman, ikut teman ya sekitar 2 tahun. Kemudian setelah saya sudah menguasai semuanya, baru saya mulai untuk mengerjakan sendiri, mulai buka sendiri sambil menambah ilmu, seperti itu. Di sini kalau boleh tahu, istri dan anaknya itu berapa? Kalau istri 1, anak itu 6, laki 3, perempuan 3. Dan yang paling besar masih SMA kelas 1 kalau sekolah, karena nggak mau sekolah ya sekarang ikut Pak D-nya di Lampung. Kalau yang paling nomor 2 itu SMP kelas 3. Lainnya sudah sekolah semua, yang paling kecil itu TK. Ya, makasih. Harapan untuk anak-anaknya itu apa yang diharapkan orang tua? Mas Sopianto ini kan tadi menceritakan ada 6 orang anak. Nah, harapan untuk anak-anak itu seperti apa? Harapan saya untuk anak-anak kedepannya ya kalau bisa jangan seperti orang tuanya lah hidupnya, lari ke sana lari ke sini. Kalau bisa ya mereka pendidikannya lebih tinggi, bisa usaha yang lebih mapan, lebih enak, menjadi kehidupan ini nggak terlalu susah. Jangan seperti saya yang dari awal sudah susah. Makanya sekolah itu kalau bisa yang setinggi-tingginya. Makanya berusaha kita sekuat mungkin untuk membiayai mereka sekolah setinggi-tingginya. Demikian. Pelayanan kan ini, pekerjaan ini kan bidang jasa servis, jadi tidak membutuhkan produk, tidak jual beli produk, paling alat-alat suku cadangnya ya. Nah, itu pelayanannya bagaimana caranya, sistemnya yang sudah berjalan ini?
untuk agar para masyarakat itu percaya dengan kita, pelayanan kita yaitu harus profesional. Maksudnya profesional gimana? Kita memberikan standar teknisi itu bergaransi sampai 3 bulan. Kemudian caranya gimana kok bisa bergaransi? Yaitu kita dengan masyarakat servis kalau belum bagus sampai 3 bulan masih kita perbaiki lagi gratis. Dan itu juga sudah kita laksanakan mulai dari awal kita pembukaan servis ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah dengan adanya yang demikian itu dan kita profesional, insya Allah ya berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Baik, semua itu kan diawali dengan sebelumnya kan belum dikenal orang. Nah, kongsi servis, namanya kongsi servis ya. Itu bagaimana cara mempromosikan ke masyarakat biar masyarakat itu tahu, biar dikenal orang. Itu bagaimana praktek yang sudah dijalankan selama ini, promosinya? Kalau promosi kita dengan pakai yaitu tulisan kita tempelkan ke elektronik yang sudah kita servis, seperti kayak kulkas kita tempeli kongsi servis, bisa hubungi Bapak Supianto, nomor HP sekian, nomor HP 0812 7869 4313 dengan alamat Desa Bangsa Negara, RT 06 RW 02. Kemudian di situ kita tempeli nomor HP itu, mereka membawa saudara-saudaranya yang sudah kita servis dengan baik dan kita laksanakan dengan ya semampu kita, sebisa kita, sehingga mereka puas dengan pekerjaan kita. Ya kita dengan masyarakat ya saling membantulah. Pol-polnya dia mampunya sekian, adanya sekian, kalau memang belum ada biaya ya kita tetap bantu. Walaupun seumpamanya kurang dari biaya itu ya kita tetap bantu. Yang penting mereka itu bisa puas dengan pekerjaan kita. Gitu, Pak. Oh ya, menarik sekali di sini, sobat ya, karena orang yang nyervis di sini nggak semuanya posisi lagi ada uang ya. Nah, di sini ada tambahan membantu dalam bagaimana? Ada potongan harga atau membantu suku cadang atau bagaimana praktiknya? Sebelum kita servis, kita cek dulu semua barang yang mau kita servis, kemudian kita omongkan biayanya. Biaya seumpama habis 200. Gimana ini mau diservis apa tidak? Kalau diservis kita kerjakan, kalau belum ya nggak apa-apa. Kalau orangnya ngomong saya biayanya segitu belum ada Mas, adanya 100 dulu, kekurangannya nanti setelah kita ada duit kita panggil atau kita kasihkan, ya boleh seperti itu juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting sampan bisa merasakan dulu apa yang, terutama AC. Kalau AC kan kita butuh karena anak-anak biasanya kalau udah biasa di AC itu nggak bisa tidur, jadi kita bantu walaupun nggak punya duit, yang penting manggil kita, nanti setelah kita servis ada uang baru dia bayar, nggak apa-apa. Seperti itu kenyataannya kita di lapangan. Saudara semuanya mungkin yang ingin tanya-tanya masalah kerusakan baik itu mesin cuci, kulkas, elektronik, itu bisa langsung tanya nanti kepada saya. Boleh di situ di nomor saya di bawah ini. Jadi langsung insya Allah kita jawab. Apa itu masalah yang remeh-remeh, insya Allah nanti bisa langsung kita ajari lewat telepon atau lewat WA. Nah, itu insya Allah seperti itu. Kita membuka untuk servis lewat wawancara atau telepon, insya Allah seperti itu. Kalau yang nantinya mudah, insya Allah kita bantu dari rumah. Demikian, terima kasih. Biasanya usaha itu kan ada problem atau masalah. Di sini masalah dalam servis ini ada tidak masalahnya? Kalau ada, tolong diceritakan. Problem dalam servis itu namanya kita panggilan. Kadang orang itu sudah kita telepon sebelumnya, kita kasih pengertian kalau kita belum bisa mengerjakan atau berangkat atau ke rumah yang harus kita servis, itu biasanya kita telepon dulu, atau kita mau berangkat ke rumahnya kita telepon. Ternyata setelah ditelepon di situ
iya ternyata sampai sana orangnya kadang nggak ada, atau kadang sampai sana alasannya oh nggak ada yang nelpon, padahal dia sendiri udah ngomong, itu juga ada. Kemudian yang paling kadang yang kita nggak enak itu garansi. Nah itu kadang garansi itu problem kita, garansi itu 3 bulan, setelah lebih dari 3 bulan ada sampai 6 bulan, sampai hampir setahun bahkan mereka ngomentari, wah ini masih kemarin, padahal kita catat di situ ada tulisannya ini masih kemarin, ini masih garansi, ternyata nggak apa yang diomongkan, padahal di situ tertulis sudah lewat dari masa garansi. Nah itu orangnya kadang marah-marah dan lain sebagainya, nggak mau bayar dan lain sebagainya. Nah, ya seperti itulah kadang problem dalam lapangan seperti itu. Berarti salah satu problemnya itu menjumpai pelanggan yang tidak jujur ya. Sudah lewat dari masa garansi 3 bulan, ngomongnya masih masa garansi, padahal lewat 6 bulan ya. Adakah pengalaman menarik yang Mas Sopianto jumpai atau pengalaman-pengalaman yang berkesan selama servis pendingin ini, AC atau elektronik ini? Ada tidak? Pernah kejadian yang sangat ya kadang kasihan ya, orang tuh memang nggak punya sama sekali. Kita sudah sampai di sana, kemudian kita servis. Setelah kita servis ternyata di situ sebenarnya udah ngomong bahasanya biaya sekian, ya udah serviskan aja mas. Setelah kita servis jadi ternyata bapaknya itu perlu biaya untuk ke rumah sakit. Akhirnya ya udah kita ikhlaskan sajalah, yang penting bapaknya sembuh. Itu pernah seperti itu ya, namanya kita manusia kan ya saling membantu. Itu pun ya kita nggak kok di situ besoknya nggak mau lagi ke situ, ya enggak, ya tetap itu namanya kita juga perlu saudara, kita perlu teman di perjalanan atau di mana saja ketemu, ya itulah saudara kita. Semakin banyak langganan kita, alhamdulillah semakin banyak saudara yang kita jumpai. Karena saya di sini nih termasuk orang yang merantau, nggak ada saudara. Ya, saudara ada dari pihak wanita, dari istri. Saya di sini adalah sendirian. Jadi alhamdulillah dengan adanya itu banyak ya saudara-saudara yang kita temui di perjalanan. Demikian. Terima kasih. Jadi dengan pengalaman menarik itu salah satunya pelanggan yang servis dengan Mas Sopianto ini akhirnya jadi diangkat keluarga ya, dianggap keluarga begitu. Yang saya dan sahabat SDA semuanya itu penasaran pendapatan atau omset yang didapat oleh Mas Sopianto di dalam servis AC atau servis elektronik itu bagaimana? Berapa? Alhamdulillah kalau pendapatan itu ya rata-rata sehari itu 300 sampai 400 itu sehari. Kalau kotornya ya bisa sampai 1 juta itu untuk pendapatan sehari. Alhamdulillah selama corona ini walaupun keadaannya ya demikian ya masih ada, karena anak buah itu 3 yang tidak berangkat 1, sementara ini itu yang kerja 2 itu. Alhamdulillah ya ada kemasukan walaupun tidak sebanyak yang dulu. Kalau dulu itu di atas 1,5 juta ya bisa sampai 2 juta, sekarang ini ya tinggal merosot itu 400, 300, 400 itulah dalam corona ini. Ya, alhamdulillah masih ada masukan walaupun kurang, tapi ya cukuplah untuk kita makan daripada tidak ada kerjaan. Nah, itu. Baik, di sini kayak saya kan jualan, jadi ada masa-masa ramenya, misalkan mau bulan puasa atau mau lebaran tuh rame. Nah, untuk servis sendiri itu ada nggak masa-masa sepi atau masa-masa rame? Kalau masa-masa rame itu pas waktunya puasa. Nah, puasa itu alhamdulillah biasanya omset kita naik, bisa 1 bulan itu di atas 15 sampai 20 juta. Cuman dalam corona ini berkurang, tapi yang dulu-dulu sebelum corona itu bisa sampai seperti itu. Karena kita bangun rumah itu dalam
pekerjaan 1 bulan itu bisa selesai, yaitu rumah ya yang jelas bisa kita tempati lah, maksudnya dalam pekerjaan kita 1 bulan. Nah ini karena musim kayak gini ya masih alhamdulillah masih bisa untuk membayar anak buah, gaji anak buah, untuk yang lain-lain, untuk ya masa corona ini alhamdulillah masih bisa lah untuk yang lain-lain. Baik, tadi disebutkan anak buah atau karyawan ya. Di sini karyawannya berapa? Terus sistem penggajian itu bagaimana? Silakan disebutkan berapa karyawan. Karyawan 3, itu yang 2 itu udah persenan pendapatan per hari. Itu persenan itu 25% dari penghasilan. Kalau yang 1 itu masih tak belajar, itu per hari kita gaji 75.000. Kalau yang persenan itu tergantung pendapatan, kadang pendapatan besar ya bisa sampai 200, 150, minimal ya dapatlah 100. Jadi sistem itu keliling ke rumah-rumah atau jemput bola atau bagaimana sistemnya? Jadi Sistemnya yaitu panggilan, jadi memang khusus panggilan dari pelanggan-pelanggan itu. Kita ya kalau dibilang jemput bola ya jemput bola, kalau dibilang nunggu panggilan ya seperti itu. Jadi dimanapun ada itu, walaupun sampai ke Oki pun kita tetap ke sana, yang penting cocok dengan perjalanannya. Kita sampai Martapura, sampai B5, sampai Oki, itu kita jalani karena namanya kita panggilan. Kalau sekiranya banyak, nah itu baru kita semua karyawan dibawa. Kalau cuman 1-2 mungkin hanya 2 orang yang berangkat. Ya demikian. di sini panggilan sampai ke Oki. Nah, di sini yang paling terjauh yang pernah Mas Sopianto jalani waktu servis di mana itu yang paling jauh? Berapa lama, berapa jam perjalanannya? Yang paling jauh itu adalah di Peninjauan. Kita servis sampai Peninjauan. Peninjauan itu kita datang sebulan sampai 2 bulan sekali ke sana, karena di sana ada yang ngumpulkan teman kita yang di situ yang sudah percaya dengan kita. Setelah itu baru kita ke sana. Terjauh berarti di Peninjauan Batu Raja itu ya. Itu nginep atau pulang atau bagaimana? Kita nginep biasanya sampai 2 hari, 3 hari di sana itu, karena paling tidak di sana ya agak lumayan banyak. Kalau cuma sedikit kita rugi di ongkos. Jadi yang nginep di tempatnya teman kita itu. Harapan Mas Sopianto yang diinginkan atau yang mau dicapai, harapan kan semua manusia itu punya harapan. Nah, boleh tahu nggak harapan Mas Sopianto seperti apa? Kalau harapan saya yaitu pinginnya sih ya paling tidak bisa berangkat haji, bisa umroh sekeluarga, seperti itu. Kalau hanya untuk cari dunia, seberapapun yang kita dapat itu ya tetap kurang. Karena walaupun banyaknya harta, kalau di situ tidak disambung dengan ibadah kita, ya semua ya akan rugi. Di dunia sudah terbelit dengan dunia, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Maka keinginan saya ya walaupun hidupnya seperti ini dengan panggilan yang kesana kesini, jalan kesana kesini, ya kita tetap berusaha untuk bisa ibadah haji, insya Allah seperti itu. Baik, harapannya pengen ibadah haji sekeluarga. Nah, itu langkah-langkahnya supaya bisa menggapai harapan tadi, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk haji yaitu kita mulai dari sekarang nabung untuk persiapan berangkat nanti. Yang jelas kita udah daftar untuk suami istri dan anak-anak nanti insya Allah berguyur, yang penting bisa umroh dulu, sehingga apa yang dicita-citakan kami nanti keluarga bisa terlaksana. Yang penting dari sekarang kita nabung untuk persiapan umroh dan haji. Demikian. Penutup, nasihat motivasi
bagi sobat-sobat semua yang sekarang ini lagi berusaha memulai usaha baru. Nah, itu bagi orang pemula mau usaha itu apa nasihat bagi mereka agar mereka itu bisa berjalan, menghasilkan dan sukses seperti Mas Sopianto ini? Motivasi saya untuk saudara-saudara, untuk teman-teman yang mungkin masih mulai mau bisnis, belajar bisnis, ya kita harus positif. Dalam hati kita harus berdoa, harus ditetapkan diri kita, dan di situ harus benar-benar janji kita harus ditetapi, sehingga orang itu tidak akan menganggap kita lincah-linci, kalau orang Jawanya itu, ya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu akan dikenang oleh orang. Jadi kita cari yang halal, jangan yang penting dapat uang, jangan. Kita cari yang halal sehingga apa yang kita makan untuk keluarga itu, keluarga bisa sehat, bisa menjadi ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi anak yang soleh yang solehah. Kalau apa yang kita makan itu barang yang halal, insya Allah keluarga kita ya akan terjamin kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian. Wow. Baik, itu tadi tanya-tanya saya dengan Mas Sopianto, tukang servis AC dan elektronik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Jangan lupa bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.